Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kita semua. So right now, I will continue our biological material about the virus. Nah, untuk lebih dalamnya, mari kita simak video ini. Nah, jadi di sini sudah tertera dan terdapat gambar virus. Juga di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan bagi kalian yang belum mengetahui asal mulanya virus dan informasi-informasi apa saja yang berkaitan virus. Nah, berikut adalah video penjelasan mengenai virus. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan history about a virus atau sejarah penemuan virus. Jadi ada 4 tokoh yang mengemukakan tentang penemuan virus tersebut. Yang pertama adalah Adolf Meyer. Nah, ilmuwan asal Jerman ini menemukan bahwa adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, setelah mengetahui hal itu, Adolf Meyer ini melakukan pengekstraksian atau pemisahan terhadap getah tembakau dan kemudian menyemprotkannya ke tembakau yang masih sehat. Nah, hasilnya tembakau yang masih sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Nah, setelah itu Adolf Meyer melakukan penelitian menggunakan mikroskop dan hasilnya tidak ditemukan bakteri. Nah, kemudian Adolf Meyer menyimpulkan bahwa partikel atau makhluk hidup yang menyerang tembakau tersebut ukurannya itu lebih kecil dari bakteri. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Dmitry Ivanovsky. Yang ilmuwan asal Rusia ini melakukan penelitian yang hampir sama juga dengan Adolf Meyer. Namun bedanya dia melakukan penyaringan terhadap getah tembakau yang sakit. Nah, dia melakukan penyaringan tersebut menggunakan saringan bakteri. Kemudian hasil saringan bakteri dia semprotkan ke tembakau yang sehat. Hasilnya tembakau yang sehat berubah menjadi tembakau yang sakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah Martinus Beijerinck. Ilmuwan asal Belanda ini melakukan penelitian yang sangat unik menurut saya. Kenapa demikian? Karena Martinus Beijerinck ini mencoba untuk menonaktifkan serta mematikan makhluk penyebab penyakit pada tembakau ini. Nah, dia mencoba untuk mematikan serta menonaktifkannya dengan menggunakan alkohol. Hasilnya alkohol tersebut tidak dapat menonaktifkan si virus ini. Nah, kemudian Martinus Beijerinck menganggapnya sebagai virus lolos saring. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, adalah Wendell M. Stanley. Ilmuwan USA ini berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau pada tahun 1935 dan kemudian penyakit itu diberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Baik, itu adalah setoran mengenai sejarah penemuan virus. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dan bentuk virus. Baik, adapun ciri-ciri yang dimiliki virus, pertama, bersifat seperti benda hidup dan benda mati. Maksudnya apa sih? Bersifat seperti benda hidup. Maksudnya virus tersebut dapat melakukan kegiatan seolah seperti benda hidup. Itu dengan dia dapat berkembang biak apabila berada di suatu sel yang hidup. Nah, sebaliknya virus bersifat seolah-olah seperti benda mati. Nah, benda mati identik dengan sebuah partikel yang tidak dapat melakukan aktivitas. Nah, sama halnya virus tersebut tidak dapat melakukan metabolisme, tidak dapat bernafas, tidak dapat bergerak dan semacamnya. Kemudian memiliki satu asam nukleat DNA atau RNA. Nah, DNA atau RNA ini merupakan sebuah makromolekul biokimia yang bersifat kompleks. Apa sih itu? Makromolekul yang artinya molekul yang berukuran sangat besar, yang sangat besar, yang tersusun dan terdiri dalam suatu himpunan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir berukuran sangat kecil, yaitu di antara 20 sampai 300 mm. Baik, itu ciri-ciri virus. Kemudian saya akan membahas bentuk-bentuk virus. Ada 6 bentuk virus ya. Yang pertama berbentuk batang, contohnya seperti TMV tadi ya, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian yang kedua berbentuk batang menyerupai peluru, contohnya rhabdovirus.
ketiga berbentuk bulat, contohnya sangat umum ya, HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Kemudian yang keempat berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Dan yang terakhir berbentuk huruf seperti huruf T, yaitu E. coli. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke struktur virus. Nah, adapun struktur virus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Nah, bisa kita lihat kepala. Kepala bagian dalam ini mengandung asam nukleat atau DNA RNA tadi ya. Kemudian bagian luarnya diselimuti oleh kapsid. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kapsid dan apa itu asam nukleat. Jadi kapsid ini merupakan selubung luar virus tadi yang sangat banyak mengandung subunit protein yang disebut sebagai kapsimer. Nah, kemudian asam nukleat ini seperti yang sudah saya jelaskan, makromolekul biokimia yang bersifat kompleks yang dapat berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah leher. Nah, gunanya leher ialah untuk menjadi penghubung antara si kepala dan si ekor. Juga leher dapat berfungsi sebagai jalur keluarnya si asam nukleat ini menuju ekor. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ekor. Ekor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu serab ekor, ranting dasar, dan jarum penusuk. Ekor dapat berfungsi sebagai ekor dapat berfungsi untuk menempel pada inang. Nah, seperti itu. Kemudian itulah struktur virus. Kemudian kita masuk ke cara hidup virus. Nah, di sini ada hal yang perlu kita ketahui, bagaimana cara hidup virus dan fakta-fakta unik mengenai virus ya. Jadi yang pertama, tergolong dalam parasit intraselular obligat. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah virus tersebut hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Nah, apabila sel tersebut mati, maka virus tersebut tidak mati, melainkan mengkristal. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Nah, bagaimana cara si virus mengenali bahwa ada inang, bahwa adanya atau tidaknya si inang, itu dengan cara locate, bukan lockdown ya, locate atau kesesuaian. Yang ketiga, sel inang dibagi menjadi 2 ternyata, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Nah, saya akan menjelaskan. Kisaran inang luas, sesuai dengan namanya luas, berarti dia dapat menginfeksi banyak inang. Contohnya itu seperti flu burung. Dia dapat menginfeksi unggas, babi, manusia, dan semacamnya. Kemudian kisaran inang sempit yang artinya berarti dia hanya bisa menginfeksi inang-inang tertentu saja, tidak semuanya. Contohnya seperti flu yang hanya dapat menginfeksi saluran-saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir perlu kita ketahui cara hidup virus ini, yaitu virus tersebut dapat menular dari yang satu kalinya melalui udara, lendir, air, darah, maupun perantara lainnya seperti nyamuk. Nah, seperti yang kita alami sekarang, virus corona yang melanda negara kita, itu dia dapat menular dengan sentuhan, dengan misalnya lendir ataupun air ludah. Nah, seperti itu. Jadi perantaranya itu adalah kita sendiri, manusia. Jadi jangan lupa untuk stay safe, stay well, dan ya usahakanlah nggak usah keluar rumah dulu. Baik, setelah kita mengetahui fakta-fakta unik mengenai virus dan cara hidupnya, kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai perkembangbiakan virus. Nah, jadi perkembangbiakan virus ini dikenal juga sebagai istilah replikasi atau perbanyakan diri ya. Tentunya apabila dia berkembang biak, dia akan memperbanyak diri. Nah, perkembangbiakan virus ini dibagi menjadi 2, yaitu bisa kita lihat ada daulitik dan daulisogenik. Nah, jadi daulitik ini disebabkan atau dapat terjadi jika ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang tersebut akan pecah dan mati serta menghasilkan virus baru. Nah, adapun tahapan dalam daulitik ini bisa kita lihat ada adsorpsi, penetrasi, replikasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, kemudian yang kedua daulisogenik.
Lolisogenik ini juga hampir sama dengan neolitik, terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat dibanding reinfeksi virus. Nah, ini lebih kuat ya, kalau lolisogenik ini lebih kuat, kalau neolitik lebih lemah, itu bedanya. Nah, kemudian sel inang dapat bereproduksi dengan normal. Nah, jika ini sel inangnya pecah, ini bereproduksi dengan normal dan tidak langsung pecah. Nah, seperti itu dia. Adapun tahap-tahapan dalam lolisogenik ini itu bisa kita lihat sama juga adsorpsi penyisipan, pembelahan sel, pemisahan, dan penetrasi. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut ke classification klasifikasi virus. Baik, di sini saya hanya membuat poin-poinnya saja dan saya akan menjelaskannya dengan saya sendiri. Baik, yang pertama klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Baik, jadi virus dengan klasifikasi ini memiliki dua jenis, yaitu virus berselubung dan virus tidak berselubung atau virus ranjang. Nah, jadi apa sih virus berselubung? Virus berselubung itu merupakan virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein. Contohnya seperti poxvirus dan herpes virus. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada virus telanjang, ya, berarti virus yang tidak berselubung. Contohnya seperti papavirus dan adenovirus tadi. Kemudian yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsumernya. Jadi ada sekitar 5 jenisnya. Yang pertama itu virus with 32 capsumer, for example parvovirus. Second is virus with 60 capsumer, for example picornavirus. The third is virus with 72 capsumer, for example papavirus. Fourth, virus with 162 capsumer, for example herpes virus. And the last is virus with 252 capsumer, for example adenovirus. Seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Jenis sel inang ini dikelompokkan menjadi 4 ya. Untuk klasifikasi ini, yang pertama virus penyerang tanaman. Virus penyerang tanaman ini contohnya seperti TMV lagi ya. TMV yaitu tobacco mosaic virus ya, seperti tadi. Kemudian yang kedua virus penyerang bakteri atau ya virus penyerang bakteri, contohnya virus T, yaitu virus yang menyerupai huruf T tadi ya. Nah, contohnya yaitu E. coli yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah virus penyerang manusia, itulah seperti polio, HIV, dan flu yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah virus penyerang hewan, misalnya virus rabies dan flu burung tadi ya, flu burung yang kisaran inangnya luas, seperti itu. Kemudian yang keempat kita akan membahas klasifikasi virus berdasarkan genom dan metode replikasi. Klasifikasi virus ini sangat banyak ya, ada sekitar 7. Baik, yang pertama virus tipe 1, yaitu adalah virus yang memiliki DNA ganda dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya herpes virus. Yang kedua, virus tipe 2 memiliki DNA juga, namun DNA-nya berutas tunggal. Kalau yang tadi ganda, ini tunggal, dan reproduksinya dengan cara replikasi, contohnya virus MDM. Kemudian virus tipe 3 memiliki RNA. Nah, bedanya virus tipe 1 dan 2 itu memiliki DNA, kalau ini memiliki RNA berutas ganda dan reproduksinya secara replikasi. Kemudian virus tipe 4 memiliki RNA juga namun berutas tunggal dan reproduksinya secara replikasi, contohnya virus polio menyerang manusia tadi ya. Kemudian yang keenam adalah virus tipe 6 yang memiliki RNA berutas tunggal dengan DNA perantara dan reproduksinya ini reproduksinya agak berbeda, yaitu transkriptasi, contohnya seperti virus AIDS. Nah, yang terakhir virus tipe 7 yaitu memiliki RNA yang berutas ganda dan RNA perantara.
dan reproduksi itu secara sama transkripsi balik, contohnya seperti hepatovirus. Kemudian yang kelima, klasifikasi virus berdasarkan asal nukleatnya. Klasifikasi virus asal nukleatnya terbagi menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA ya. Virus DNA itu adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya parvovirus. Sebaliknya virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contohnya coronavirus. Baik, itu. Yang terakhir, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu virus bentuk eksohedral dan virus bentuk eksohedral, virus helikal, dan virus kompleks. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah seputaran mengenai klasifikasi virus. Baik, setelah kita mengetahui klasifikasi virus, kita masuk ke manfaat dan penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini materi terakhir ya. Jadi manfaat virus, ada beberapa manfaat virus. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai vaksin protein. Jadi vaksin protein ini juga dapat berguna bagi tubuh kita, itu dapat merespon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Nah, vaksin protein ini dapat dibentuk melalui subunit protein yang dibentuk oleh kapsid struktur virus sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, terapi gen melalui rekayasa genetika, pemeriksaan sifat ya, rekayasa genetika. Kemudian yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dapat dilakukan dengan yang berguna untuk melemahkan atau membunuh si bakteri. Kemudian yang keempat adalah sebagai biopestisida. Nah, biopestisida ini terdapat di bidang pertanian yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan hormon insulin, yaitu dapat dilakukan dengan cara mencangkokkan si virus tersebut ke dalam gen penghasil insulin agar dihasilkan insulin dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, seperti itu dia seputaran mengenai manfaat virus. Kemudian yang terakhir adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah cacar variola. Cacar variola ini disebabkan oleh virus dengan jenis orthopoxvirus. Kemudian campak yang disebabkan oleh morbillivirus, dan AIDS yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian flu yang disebabkan oleh virus influenza, flu burung yang disebabkan oleh HIV ya, yaitu High Pathogenic Avian Influenza Virus. Dan yang terakhir dan yang terakhir rabies, yaitu disebabkan oleh virus dengan jenis rhabdovirus. Nah, sekianlah presentasi saya mengenai virus. Jadi apabila ada yang kurang dipahami atau kurang penjelasannya, dapat dicari di berbagai sumber lainnya seperti di buku, internet, atau majalah lainnya. So I really thankful for your attention and participation to watch my video. Hopefully this video can be useful and functional for all of you guys. And don't forget, I really need your suggestion, critic, and response about my video. And don't forget to stay at home, stay safe and stay well to avoid this coronavirus. Thank you.